Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kebangkrutan gudang garam. Gudang garam, salah satu raksasa industri rokok kretek Indonesia, tidak jatuh begitu saja. Salah satu faktor terbesar yang mempercepat keruntuhannya adalah kebijakan pemerintah yang semakin ketat terhadap industri tembakau. Bagaimana regulasi dan keputusan politik ikut memicu kebangkrutan legenda kretek ini? Simak analisisnya. 1. Kenaikan cukai rokok yang tidak terhindarkan. Pemerintah Indonesia secara konsisten menaikkan tarif cukai rokok setiap tahun, terutama dengan alasan kesehatan masyarakat dan target pendapatan negara. Dalam kesehatan masyarakat, tekanan WHO dan aktivis anti-rokok mendorong kenaikan harga untuk mengurangi konsumsi. Yang kedua, cukai rokok menyumbang sekitar 10% dari total penerimaan pajak negara, tetapi kenaikannya justru membuat harga rokok semakin tidak terjangkau. Dampak pada gudang garam yaitu penjualan menurun dan maraknya rokok ilegal. Konsumen beralih ke rokok ilegal atau berhenti merokok, dan pasar dibanjiri rokok tanpa cukai, merugikan perusahaan resmi seperti gudang garam. 2. Larangan iklan promosi dan sponsor atau LIPS. Aturan PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif atau tembakau semakin diperketat, termasuk pelarangan total iklan rokok di media massa, billboard, dan sponsor acara, pembatasan display rokok di warung-warung, dan dampak pada gudang garam salah satunya brand awareness menurun. Generasi muda tidak lagi familiar dengan merek-merek besar seperti gudang garam. Kemudian hilangnya strategi pemasaran. Perusahaan kesulitan memperkenalkan produk baru atau mempertahankan loyalitas konsumen. 3. Aturan kemasan polos atau plain packaging. Beberapa negara menerapkan kebijakan plain packaging, di mana kemasan rokok harus polos tanpa logo merek. Meski belum sepenuhnya berlaku di Indonesia, wacana ini membuat industri rokok was-was. Dampak pada gudang garam, nilai merek tergerus. Gudang garam dikenal dengan kemasan ikoniknya. Jika dihilangkan, diferensiasi produk akan hilang. Yang kedua, persaingan semakin ketat. Konsumen lebih sulit membedakan produk sehingga harga menjadi satu-satunya daya tarik. 4. Pembatasan produksi dan kuota tembakau. Pemerintah juga mengatur kuota produksi rokok melalui kebijakan PTSP atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang membatasi jumlah rokok yang boleh diproduksi. Dampak pada gudang garam antara lain skala produksi menyusut, biaya operasional tetap tinggi tetapi output terbatas, kemudian rantai pasok terganggu, petani tembakau dan cengkeh kesulitan menjual hasil panen karena permintaan pabrik berkurang. 5. Tekanan global dan FTA, perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas membuat rokok impor semakin mudah masuk, sementara industri lokal seperti gudang garam harus berhadapan dengan persaingan harga dari perusahaan multinasional. Contoh, Philip Morris dengan Marlboro, dan standar regulasi yang lebih ketat seperti aturan kadar nikotin dan tar. Lalu, apakah pemerintah sengaja mematikan gudang garam? Tidak sepenuhnya benar. Pemerintah punya dilema. Di satu sisi, industri rokok adalah penyumbang cukai terbesar dan penyerap tenaga kerja. Di sisi lain, tekanan kesehatan global dan beban ekonomi akibat penyakit terkait rokok memaksa pembatasan. Namun, tanpa kebijakan pendamping yang memadai seperti transisi pekerja rokok ke industri lain atau insentif untuk diversifikasi usaha, banyak perusahaan rokok tradisional akhirnya kolaps. Pelajaran dari runtuhnya gudang garam, industri lama harus beradaptasi atau mati. Kebijakan pemerintah bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi untuk kebaikan publik, di sisi lain menghancurkan bisnis yang sudah berdiri puluhan tahun. Diversifikasi adalah kunci survival. Perusahaan rokok yang bertahan seperti Jarum mulai investasi di sektor lain seperti properti vintage dan F&B. Gudang garam mungkin hanya salah satu korban dari perubahan zaman dan kebijakan. Namun, kejatuhannya menjadi pengingat bahwa tidak ada industri yang abadi jika tidak menyesuaikan diri dengan regulasi dan tren global. Dulu menguasai pasar, kini tinggal cerita. Kebijakan pemerintah ternyata lebih kuat daripada legenda kretek sekalipun. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.